Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Iko Anggita, NPM 101191116 dari kelas manajemen C1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis laporan keuangan, yaitu analisis perkreditan. Adapun pengertian analisis perkreditan adalah suatu proses analisis pada kredit yang memakai pendekatan tertentu untuk menentukan adanya kebutuhan kredit pada calon penerima kredit. Unsur-unsur pemberian suatu kredit. Yang pertama, kepercayaan. Bank atau debitur percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangannya adalah adanya itikat baik dari nasabah, yaitu adanya kemauan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Yang kedua adalah kesepakatan. Sebelum kredit dikucurkan, terlebih dahulu nasabah dan bank atau debitur menyepakati hal-hal seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Yang ketiga, jangka waktu. Waktu pengembalian kredit yaitu berisi kapan kredit tersebut akan berakhir dan kapan nasabah harus membayar kewajibannya atau angsuran biasanya dilakukan setiap bulan. Resiko. Setiap kredit pasti memiliki resiko tidak tertagih atau macet disebabkan oleh unsur tidak sengaja maupun kesengajaan. Selanjutnya adalah balas jasa. Bagi bank konvensional adalah bunga, bank syariah bagi hasil, bagi debitur jasa atau imbalan yang didapat atas dana yang mereka berikan. Dana yang dibutuhkan perusahaan ada dua macam. Yang pertama untuk keperluan modal kerja dan yang kedua untuk investasi. Pemilihan jenis modal yang diinginkan harus mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu satu, beban biaya atau bunga yang harus ditanggung, persyaratan untuk memperoleh modal tersebut, jumlah dana yang dibutuhkan, jangka waktu dana yang dibutuhkan, dan jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemberi pinjaman. Dalam menyalurkan dananya, pihak perbankan atau kreditor memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, jenis kredit yang dibutuhkan, yang kedua, jumlah yang diinginkan, yang ketiga, jangka waktu pinjaman, keempat, cara pengembalian pinjaman tersebut, yang kelima, jaminan yang dimiliki. Perbedaan antara kredit yang diberikan bank dengan penjualan kredit oleh perusahaan dagang. Yang pertama, bank menyalurkan kredit dalam bentuk uang maupun barang yang dibiayai oleh bank. Yang kedua, penjualan kredit oleh perusahaan dagang adalah perusahaan menjual barang dagangannya yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cara angsuran atau dicicil. Selanjutnya adalah materi penentuan jenis kredit. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan, yang kedua sesuai dengan kegunaan, yang ketiga sesuai jangka waktu, dan yang keempat sesuai dengan sektornya. Jenis-jenis kredit. Yang pertama, kegunaan. Kegunaan terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan untuk keperluan investasi. Biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja. Biasanya diberikan untuk waktu jangka pendek dan satu kali siklus operasi. Yang kedua, tujuan. Kredit tujuan yaitu terdiri dari kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk menghasilkan proses produksi baik barang maupun jasa. Yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai konsumsi sendiri. Yang terakhir adalah kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang. Kredit selanjutnya adalah jangka waktu. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit yang memiliki jangka waktu sampai 3 tahun. Banyak juga yang mengklasifikasikan kredit jangka panjang. Kredit yang terakhir adalah kredit jangka panjang. Kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 atau 3 tahun. Kredit selanjutnya adalah jaminan.
yang terdiri dari kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu. Yang kedua adalah kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara real. Sektor usaha yang terdiri dari kredit sektor pertanian, kredit sektor industri, kredit sektor perumahan, kredit sektor profesi, kredit sektor pertambangan, dan kredit sektor pendidikan. Selanjutnya adalah cara untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya, yaitu dengan nilai jaminan atau jaminan yang diberikan nasabah untuk memperoleh kredit. Yang kedua, penghasilan nasabah atau gaji, khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit dan kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Yang ketiga, studi kelayakan. Bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya, di mana penilaian dilakukan dari sisi aspek keuangan. Yang keempat, menggunakan analisis rasio. Persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan. Sebelum suatu kredit diputuskan terlebih dahulu, perlu dianalisis kelayakan kredit tersebut. Beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit yaitu dengan 5 of C, dengan 7 of P, dan dengan studi kelayakan. Alat analisis 5 of C. Yang pertama, karakter atau watak nasabah. Apakah nasabah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya? Watak ini dapat terlihat dari masa lalu, riwayat hidup, maupun hasil wawancara dengan nasabah. Yang kedua, capacity. Kemampuan nasabah dalam membayar kredit dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif. Yang ketiga, capital. Menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit agar nasabah bersungguh-sungguh untuk membayar kewajiban kreditnya. Yang keempat, condition. Kondisi umum ekonomi saat ini dan yang akan datang. Apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu, kondisi keamanan, dan kondisi sosial masyarakat. Yang terakhir adalah kolateral, jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Alat analisis selanjutnya adalah 7 of P. Yang pertama, personality atau kepribadian. Penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah hampir sama dengan watak, yang membedakan bila personality ditekankan kepada orangnya, sedangkan watak ditekankan kepada silsilah keluarganya. Yang kedua adalah party. Dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan seperti berdasarkan wilayah, sektor usaha, atau usaha kecil, menengah, maupun usaha yang besar. Yang ketiga adalah payment. Untuk menilai cara nasabah dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan atau gaji, atau dari sumber objek yang dibiayai, kemudian akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang keempat adalah prospek. Untuk menilai harapan ke depan, terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Yang kelima, purpose, tujuan mengambil kredit. Yang keenam, profitability. Kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang terakhir adalah protection, perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Alat analisis selanjutnya adalah studi kelayakan, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek ekonomi sosial, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek AMDAL. Mungkin segitu saja saya menjelaskan materi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.